semuanya, kami dari kelas TPA PAC dari kelompok 6 akan mengidentifikasi hama dari pohon nangka. Sebelumnya perkenalkan, saya Jesse Rangga Kusuma dengan NIM 179. Saya Nurul Irfani dengan NIM akhir 208. Saya Firnalia dengan NIM akhir 204. Saya Nora Zerfa Biansa dengan NIM akhir 248. Saya Chania Dilia Konita dengan NIM akhir 191. Saya Alia Ramadhani Harap dengan NIM akhir 240. Tanaman nangka dengan nama ilmiah Artocarpus heterophyllus merupakan tanaman tropis dari famili Moraceae yang memiliki batang berkayu besar, daun tebal mengkilap, serta akar tunggang yang kuat. Bunga jantan dan betina tumbuh pada satu pohon dan muncul pada batang atau cabang besar. Buahnya berukuran besar, berduri tumpul, dan memiliki daging buah berwarna kuning manis dengan aroma yang khas. Secara keseluruhan, nangka adalah tanaman yang mudah beradaptasi, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dan banyak dimanfaatkan sebagai buah konsumsi maupun bahan olahan makanan. Hama kutu daun adalah hama kecil yang menghisap cairan tanaman, biasanya menyerang daun muda, pucuk, batang, dan juga bunga. Gejala dan ciri dari serangan kutu daun sendiri berupa 1. Daun keriting, menguning atau mengerut. 2. Pertumbuhan tanaman terhambat. 3. Permukaan daun terasa lengket karena embun madu. 4. Muncul semut di sekitar tanaman, dapat menularkan penyakit virus pada tanaman. Pengendalian dilakukan dengan cara pengendalian mekanis, kultur teknis, biologis, dan juga kimia. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memotong dan membuang bagian tanaman yang terserang, lalu dapat menyemprot tanaman dengan air bertekanan tinggi, memanfaatkan musuh alami seperti kepik. Terakhir, menggunakan insektisida jika serangan berat. Pemilihan insektisida pun harus selektif agar tidak merusak lingkungan dan juga membunuh musuh alami. Semut rangrang. Semut ini agresif dan hidup dalam kelompok besar. Bahayanya tidak hanya terletak pada pembuatan sarangnya, tapi juga pada kebiasaan mereka, yaitu beternak kutu putih atau kutu sisik untuk dipanen madunya. Kehadiran mereka dapat dikenali melalui beberapa tanda khas. Cari daun nangka yang direkatkan menjadi gulungan atau kantong. Semut ini membangun sarang dengan menyatukan daun menggunakan sutra yang dihasilkan oleh larvanya. Amati aktivitas semut yang sibuk membentuk jalur di sepanjang batang dan ranting. Di daun lengket, jamur hitam atau embun jelaga, atau keberadaan kutu sisik, pengendalian harus berfokus pada pengendalian populasi, bukan pemberantasan total. Metode mekanis adalah yang paling aman, melibatkan pemangkasan dan pemusnahan sarang daun serta membuat penghalang di batang menggunakan gemuk atau pelumas atau pita perekat untuk memblokir akses semut dari tanah. Pengendalian alami, semprotkan larutan sabun cair organik atau pestisida nabati seperti ekstrak daun nimba langsung ke sarang dan jalur semut. Opsi kimia hanya boleh menjadi upaya terakhir, menggunakan insektisida selektif yang diaplikasikan tepat hanya pada sarang dan jalur semut. Hama ampal merupakan hama serangan yang menyerang tanaman nangka terutama pada bagian batang dan cabang. Hama ini merusak tanaman dengan cara menggerek kayu dan meletakkan telur di dalam jaringan tanaman. Gejala serangan dapat dikenali dari adanya lubang-lubang kecil pada kulit batang yang disertai serbuk halus seperti serbuk gergaji. Daun tampak layu, menguning, dan pertumbuhan cabang menjadi lemah. Pengendalian hama ampal dapat dilakukan dengan membersihkan bagian tanaman yang terserang, memotong dan membakar cabang yang rusak berat, serta memasukkan insektisida ke dalam lubang gerakan. Sanitasi kebun yang baik dan pemantauan secara rutin sangat penting untuk mencegah serangan hama yang lebih serius pada tanaman nangka. Serangan hama pada pohon nangka menyebabkan berbagai gejala kerusakan, terutama pada daun dan tunas seperti daun mengeriting, menguning, serta pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Selain itu, hama juga menyerang bunga dan buah sehingga banyak bunga dan buah muda yang rontok serta bunga mengalami kerusakan dan pembusukan dari dalam. Jika serangan berlangsung terus-menerus, kondisi tanaman akan melemah, cabang mulai mengering, kesehatan pohon menurun, dan pada akhirnya produksi buah nangka menjadi tidak optimal. Dengan demikian, ketiga gejala tersebut menunjukkan bahwa serangan hama berdampak langsung terhadap pertumbuhan, kesehatan, dan hasil produksi pohon nangka. Jadi rekomendasi pengendalian secara keseluruhannya itu pengendalian hama terpadu. Yang pertama itu sanitasi, yaitu jaga kebersihan area bawah pohon dari sampah organik yang membusuk. Dan selanjutnya itu di mekanik, yaitu wajib membungkus buah atau brongsong
sejak dini untuk memutus siklus lalat buah. Nah, dan selanjutnya itu ada pengendalian biologi, yaitu melestarikan musuh alami dan menggunakan mikroba tanah untuk menekan populasi uret atau ampal. Dan yang terakhir itu menggunakan kimiawi. Menjadikan opsi terakhir, gunakan insektisida sistemik untuk penggerek batang dan kontak untuk kutu daun. Hanya jika serangan sudah melampaui batas kewajarannya.